Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imam al-Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa bikum fid darain amin. Al-Hajj. Qala Allah ta'ala inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-'alamin fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ta'rifuhu huwa qasdu Makkah li ada'i ibadati at-tawaf was-sa'yi wal-wuqufi bi 'Arafah wasairil manasiki istijabatan li amrillah wa ibtigha'a mardatih wa huwa ahadu arkanil islamil khamsati wa fardun minal faraidi allati ulimat minad din bid-darurah falau ankara wujubahu munkirun kafara wartadda 'anil Islam wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Al-hajju ay hadzal hajj. Bermula ini yaitu menjelaskan tentang masalah haji. Bahwa Al-Imam Sayyid Sabiq ini beliau menjelaskan ibadah haji sebelum beliau memberikan ta'rif apa itu haji. Beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Artinya inna awwala baitin, sesungguhnya pertama rumah, wudi'a yang diletakkan ia linnasi untuk manusia, lillazi bi Bakkah bagi sesuatu yang ada di Bakkah. Bakkah ini adalah sama dengan Makkah, dulu namanya Bakkah ay al-Makkah. Mubarakan hal keadaan memberikan keberkahan wa hudan dan petunjuk lil alamin bagi apa? Bagi alam dunia, yang manusianya dan juga yang lain-lainnya. Fihi ayatun, di dalam bait ayatun bermula beberapa tanda-tanda bayyinatun yang sangat jelas. Maqamu Ibrahim, rupanya ayatun bayyinat adalah maqamu Ibrahim, yaitu tempatnya Nabi Ibrahim. Wa man dakhalahu, dan barang siapa dakhala yang masuk ia akan bait, rupanya Ka'bah, karena maka ada oleh orang tersebut aminan, itu aman, baik, selamat. Walillahi 'alan nas, dan itu bagi Allah 'alan nasi, atas manusia, hajjul baiti, bermula haji ke Baitullah. Man, rupanya orang, istata'a yang mampu ia ilaihi kepada bait atau hajjul bait, sabilan hal keadaan berjalan. Wa man kafara, dan bermula orang kafara itu kafir ia, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, ghaniyun, itu zat yang maha kaya, 'anil 'alamin, dari alam semesta ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya awwalu bait maksudnya adalah Ka'bah,
yang Allah letakkan untuk manusia di kota Makkah, rupanya yang dimaksud bait apa tadi? Ka'bah. Mubarakan wa hudan, yang di dalamnya penuh keberkahan dan juga menjadi suatu petunjuk bagi manusia. Fihi ayatun bayinat, di dalam bait itu, di dalam Ka'bah itu ada ayatun. Di sini menggunakan ayatun, yaitu menggunakan jamak muannas salim, artinya banyak tanda-tanda Allah yang rupanya di situ ada maqamu Ibrahim, ada Hijr Ismail, ada Hajarul Aswad dan sebagainya, ya kan? Ada rukun Yamani, ya kan? Dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa di Ka'bah itu banyak keberkahan. Yang dimaksud dengan makam Ibrahim di sini bukan kuburannya, tetapi tempat beliau waktu mau membuat Ka'bah. Kaki beliau, bukannya makom di sini maknanya kuburan, bukan, tempat pijakan beliau ketika beliau mau membuat Ka'bah. Wa man dakhalahu, kata Allah, orang yang masuk ke Ka'bah, artinya bukan berarti masuk di dalamnya, orang yang melaksanakan daripada rukun Islam haji ke Baitullah, kana amina, insya Allah dia akan aman, ya kan? Artinya kehidupannya akan lebih baik. Makanya nggak ada orang yang kagak mau melaksanakan rukun Islam. Cuma sekarang kagak boleh, itu mah lain ya. Orang yang sudah memiliki kemampuan kagak pergi haji dengan alasan apapun, ini sangat berbahaya. Bisa jadi dia disuruh oleh Rasulullah mati, suruh dua pilihan, yang dua pilihan ini dua-duanya tidak baik. Mati Yahudi atau mati Na'udzubillah min dzalik. Kata Rasul, man malaka zadan wa rahilatan summa lam yahijja atau lam yahujja, boleh bacanya dua, ya kan? Fal yamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Barang siapa yang sudah memiliki zat maknanya bekal, berarti duitnya, ya kan? Finansialnya, ongkos haji udah punya, artinya orang yang mampu, gitu kan? Kemudian dia nggak mau melaksanakan itu, maka diancam oleh Rasul, ya kan? Paliyamut, maka hendaknya mati ya, insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyah. Kenapa? Karena dia sudah istito'ah. Kan yang diwajibkan oleh Allah haji itu memang asalnya seluruh manusia yang beragama Islam. Tetapi di dalam ayat ini ada namanya disebut apa? Pengecualian, atau ada badal, ada man di situ. Enggak semua manusia, atau disebut namanya ikhtisos, taksis ya, taksis bil badal. Walillahi ala nas, ya kan? Bagi Allah wajib atas manusia. Siapa aja manusianya? Masih umum. Kalimatnya am namanya. Ma'amma syai'aini fasaidan min ghairi hasrin dalam ilmu usul fikihnya. Kemudian ayat ini ditaksis. Taksisnya taksis bil badal, ya kan? Kata Allah, manis tato'a, di situ yang mengecualikan. Jadi enggak semua orang yang, ya kan, Islam itu melaksanakan ibadah haji, tidak. Tetapi siapa? Manis tato'a, yang diwajibkan oleh Allah hanya orang-orang yang memiliki kemampuan. Ditaksis namanya, ya. Taksis itu maknanya ikhraju ba'di madlulil am, ya kan, mengeluarkan dari madlul yang am, kalimat yang ditujukan secara umum kemudian dikeluarkan, ya kan, itu namanya taksis. Kayak wal asri innal insana lafi khusrin illal lazina, itu juga sama ditaksis, ya kan, dengan istisna. Ada lagi taksis bil ghoyah. Saya perempuan, kita enggak boleh wala taqrabuhunna hatta
jangan kamu deketin istrimu kalau hatta yadhurna, artinya ditaksis dengan goyah. Boleh kalau udah suci. Lah kalau nggak ada hatanya, repot kita, betul nggak? Nggak boleh dekat istri selama-lamanya, ya kan? Wala taqrabuhunna hatta yadhurna. Jangan kamu dekatin istrimu yang lagi haid hatta yadhurna, kecuali kalau dia sudah suci. Ada ikhtisos atau taksis, namanya taksis bil badal, ada taksis bil goyah. Kalau bil goyah tadi hatta, pakai hatta. Kalau yang man ini namanya taksis bil badal, ya. Tahu badal? Hah? Badal ya, kalau kita belajar nahu ya, badal itu ada 4. Ada badal kul min kul, ada badal apa lagi? Ba'ad min kul, ada badal istimal, ada badal gholat. Itu kalau kita belajar ilmu nahunya pakai jurmiyah atau mukhtasar. Tapi kalau kita belajarnya udah tinggi lagi kitabnya, nambah badal itu 5, namanya badal idrob. Badal apa? Dan badal kul min kul, badal syai' min syai', dan badal mutobik itu 1, namanya 3. Boleh kita sebut badal syai' min syai', badal kul min kul, atau badal mutobik. Nah, itu 3 nama. Namanya 3, orangnya 1. Ya, udah. Jadi kita aku nih ya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kafir, artinya ingkar, enggak percaya, ya kan, kepada masalah haji ini, ya, bahwa Allah tidak membutuhkan manusia. Yang butuh Allah siapa? Kita. Allah enggak butuh kepada manusia, kita yang butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lu mau haji mau enggak, itu urusan lu gitu istilahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ta'rifuh, definisi haji itu apa sih? Kalau secara logat mananya al-qasdu, itu haji secara bahasa. Kalau di sini Imam Sayyid Sabiq enggak mencantumkan atau tidak mengutarakan hal itu. Dia langsung aja, al-hajju huwa qasdu Makkah li ada'i ibadati thawab was-sa'yi wal-wuquf bi Arafah wa sa'iril manasik. Tapi di dalam kitab-kitab fikih yang lain biasanya lugatan al-qasdu, qasdul bait lin nusuk, itu yang umum. Tapi ini beliau pasti baru lihat ini kok beda tarifnya. Kalau kita fikih-fikih yang lain banyak kan qasdul bait lin nusuk, menuju atau bermaksud ke Baitillah lin nusuk, untuk ibadah, itu haji. Lah kalau lin nuzha, untuk jalan-jalan, haji bukan? Orang sekarang hajinya banyak kan lin nuzha, artinya untuk pelesiran, refreshing. Waduh, repot kan? Nah, sekarang udah terjadi nih. Ya. Jadi yang namanya haji itu qasdu Makkah, ya, menuju atau bermaksud ke Mekah. Boleh nggak haji kepada selain Mekah? Nggak bisa. Kenapa? Karena definisinya adalah takyid, di sini mengikat. Nggak boleh ibadah haji beda dengan ibadah yang lain. Makin tadi mana aja boleh. Tapi kalau ibadah haji ini bertalian, berhubungan dengan yang namanya tempat dan juga waktu. Makanya disebut ada haji itu apa namanya? Mikot. Mikot apa, Kim? Ada mikot zamani dan mikot apa? Makan item. Ya, miqat zamani artinya miqat yang berhubungan dengan waktu. Al-hajju asyurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja, dan seterusnya. Itu yang menjelaskan tentang bulan haji. Kapan masuk bulan haji itu? Mulai tanggal 1 Syawal sampai 10 Dzulhijjah, itu waktu haji. Tanggal 1 Syawal itu sudah masuk asyurul haji itu. Sampai 10. Lah kalau udah tanggal 10 orang baru berangkat, udah gak mungkin, ya kan? Gitu. Itu namanya disebut miqat zamani. Kalau umroh ada nggak miqat zamani umroh? Nggak ada. Karena umroh kapan aja boleh. Kalau haji harus di bulan-bulan ditentukan itu. Nggak boleh di luar bulan tersebut.
Ya, kemudian miqat makani. Di mana makaninya? Jadi Mekah. Nggak boleh kita haji ke Eropa. Ya kan? Harus di Mekah. Mekah itu udah haji. Kalau di Madinah bukan haji, namanya ziarah, gitu kan? Di Madinah nggak ada kegiatan haji, nggak ada. Hanya ziarah ke makam Rasulullah, tempat-tempat yang bersejarah pada zaman dahulu. Kalau haji semua aktivitas kegiatannya di Mekah Al-Mukarramah, ya kan? Gitu. Tapi kalau umroh ini nggak ada, ya nggak ada mikot zamaninya. Kapan saja boleh kita umroh. Cuma kalau sekarang kagak karena ada sesuatu, ya kan, ada mania, ada sesuatu yang mencegah, yang melarang, karena ada sesuatu itu, ya kan, kita harus tunduk, harus ikut, gitu kan, karena nggak aman, ya. Haji itu kan wajib kalau amnu torik, ya kan, aman jalannya. Sekarang bukan aman jalannya, jalan mungkin aman, tapi di amnul makan, gitu kan, aman nggak di tempat sana? Kalau nggak ada jangan, bahaya, maka nggak wajib haji ketika itu. Amnu torik, misalnya di sana lagi ada apa? Ada peperangan, gitu kan, di mana-mana yang melintasi pesawat itu bahaya kan, nggak aman, agak wajib haji ketika itu. Ya, jadi haji itu qasdul Ka'bah li adai ibadati tawaf, untuk melaksanakan rangkaian ibadah tawaf. Apa tawaf itu? Tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak, di sini udah haji belum ada ya? Asal saya. Amin, saya mudah-mudahan ya. Asal kita itu nih. Kang. Amin. Ya kan? Nunggu dipanggil San. Amin. Mari bersama. Nabi Ibrahim ya. Nah, jadi tawaf itu artinya mengelilingi Ka'bah, dimulai dari mana? Dari Hajarul Aswad. Jadi startnya di Hajarul Aswad. Nanti di akhirnya sama, finishnya juga baru satu, balik lagi. Kalau yang semakin jauh itu yang parah juga, panas ya kan? Iya, jauh kami dekat enak gitu kan. Nah, kalau yang udah berapa, Allahu Akbar. Makanya haji penuh perjuangan, ya kan? Stamina kita harus benar fit, kalau enggak bahaya. Ibadah haji itu ibadah yang memang memerlukan tenaga yang fit, gitu kan. Duit juga banyak, gitu kan, namanya ibadah. Tapi orang kagak ada yang nyesal, gua nggak mau haji lagi, ya nggak ada nggak? Kayaknya nggak ada ya, walaupun capek ya namanya ibadah. Akan ada yang baru pulang besok ngomong pengen haji. Cuma kalau sekarang mah kagak bisa. Zaman dulu orang haji bisa setiap tahun, tapi sekarang harus nunggu berapa? 17. Ya Allah, dari 15 tahun sekarang 17 bisa berapa bingung kita, ya Allah. Udah gitu sekarang diundur, nggak ada. Allah Akbar. Ya, tawaf. Tawaf itu nanti ada namanya tawaf rukun, ya kan? Namanya tawaf ifadah. Kalau ada orang haji kagak tawaf rukun, maka otomatis hajinya sah nggak sah. Kenapa? Karena rukun. Tapi kalau tawaf baru datang, namanya tawaf baru datang. Dari Indonesia datang ke Mekah, namanya tawaf apa? Kalau kita tawaf, tawaf kudum. Tawaf kudum hukumnya wajib, ya kan? Kalau kita enggak tawaf itu berarti kita sah haji kita, cuma kita bayar fidyah atau bayar dam, istilahnya bayar dam, gitu kan. Sama termasuk tawaf kita mau pulang, namanya tawaf, iya, tawaf wida atau tawaf wada. Kalau ada orang enggak tawaf wada, hajinya sah nggak? Sah, cuma dia wajib membayar dam. Tapi kalau dia tidak tawaf kudum, tawaf ifadah, maka hajinya tidak sah. Kalau haji nggak sah, berarti dia wajib ngulang lagi 17 tahun yang akan datang. Waduh, repot ya. Makanya haji harus benar-benar dipelajari manasikul hajinya. Jangan sampai di sana bingung yang rukunnya. Ada berapa sih rukun haji? Bro. Di antara gampang dah. Yang pertama nih, niat ihram kan? Iya, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Ketika kita nanti diinstruksikan. Biasanya kalau orang Indonesia itu di Bir Ali, Birun Ali asalnya, sumurnya Ali, namanya Bir Ali di sekarang singkat, ya kan? Gitu. Nanti macam-macam, ada orang kira dia nanti
tempat mikotnya di mana? Di Irak, Zatu Irkin, ada Yalamlam, ya kan? Ada Dzulhulaifah dan sebagainya. Masing-masing negara punya yang namanya tempat mikot. Di situ dia mulai niat gitu. Ya. Kalau dia pakai ihram ya harus pakai baju ihram yang dua helai, yang satu diselempangkan, yang satu buat sarung, dan nggak boleh pakai celana. Repot kan? Iya kan? Iya. Bagian ihram. Kemudian tawaf. Tawaf yang keduanya apa? Yang keduanya adalah wukuf di Arafah. Setelah kita zawal syams, zuhur, kita datang. Kita cuma sebentar aja, sampai 1 jam, 2 jam lah, berapa menit aja, pulang lagi, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Yang penting kita sampai di sana. Nggak mesti kita di sana lama-lama, tapi karena memang kita dipandu oleh pimpinan kita, bareng-bareng pulang kan, nyampe bareng-bareng, kemudian kita sana zikir, doa dan sebagainya, selesai baru kita ke Mina dan seterusnya. Mau melempar apa namanya? Jumroh gitu kan. Jumroh itu ada 3, ada ula, wusta, dan Aqobah. Yang pertama namanya Aqobah, yang kita laksanakan di hari raya Idul Kurban tanggal 10. Itu cuma 1 doang, kita hanya 7 batu saja. Jumrohnya Aqobah. Nah besoknya 3-tiganya ula, wusta, Aqobah. Ada yang pakai nafar awal, ada yang nafar sani. Kalau nafar awal berarti dia nggak sampai tanggal 13. Kalau nafar sani sampai tanggal 13. Batunya lebih banyak dia, baru dia ke Mekah. Gitu kan? Kalau yang mudah berarti dia langsung selesai langsung ke Madinah untuk ziarah. Gitu. Kalau dia belum tawaf ifadah tadi. Gitu. Tuh ya rangkaian haji itu. Walaupun kita belum haji, kita juga harus belajar sedikit gitu kan. Ya, oke. Kemudian wasai. Ya, orang haji itu harus melaksanakan ibadah haji berkaitan dengan yang namanya sa'i. Sa'i itu artinya jalan atau berlari-lari kecil, jalan cepat, jalan juga tidak, ya lari juga tidak. Namanya apa? Ngingkrik ke orang Jawa. Kalau kita apa namanya? Kalau sudah. Dan kalau orang Jawa malah ngingkrik. Asal ngingkrik. Sama ya orang kita ya. Pernah gak ada ngingkrik? Ya kan? Artinya lari enggak, jalan juga tidak, sedang-sedang aja gitu. Namanya ngingkrik kan? Iya sama berarti bahasa Jawa itu ngingkrik juga namanya ya. Sa'i itu bainas Safa wal Marwah, dari mulai Safa ke Marwah terus hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari Safa diakhiri di Marwah gitu kan. Baru selesai. Itu katanya hampir berapa meter itu? 200 apa 300, jauh-jauh ya, bolak-balik gitu. Makanya haji benar-benar capek ya. Kayak Jumroh Aqobah itu juga kan capek juga. Kalau sekarang alhamdulillah enak deh. Kalau dulu kan ada yang sampai kena temannya di belakang, di depan, di paher, enggak udah ya kan. Alhamdulillah. Itu kan dalam rangka apa? Ini ibadah haji memang menggambarkan pada waktu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau disuruh menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihissalam, ya kan? Nabi Ismail digoda oleh iblis. Ngapain lo Ismail mau-mauan diajak sama ayah lu mau disembelih, ya kan? Tapi kata Ismail, setan ditimpain sama Nabi Ismail. Nah, Ismail beda dengan kita ya kan? Padahal beliau masih kecil. Ada yang mengatakan ketika itu beliau umurnya 7 tahun, ada yang mengatakan wakilah 13 tahun. Tapi dengan izin Allah, ya kan? Akhirnya ketika disembelih Nabi Ismail tidak mempan itu yang namanya alat penyembelihnya. Akhirnya Allah ganti. Kenapa? Karena memang tujuan Allah bukan menyembelih Ismail, tapi menguji kesabaran dan juga menagih daripada nazar Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu kan pernah dia menyembelih 100 unta. 100 unta berapa miliar? Ya, pernah menyembelih 300 ekor sapi dan 1000 kambing, sehingga para malaikat Allah dan manusia tercengang
atas perbuatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Nabi Ibrahim yang namanya manusiawi ya kan, ketika banyak orang gini ya kan komen dan sebagainya, dia merasa hebat, bangga gitu kan. Sampai dia ngomong, wallahi law kana li ibnun la azbahannahu fi sabilillah. Seandainya saja aku punya anak laki, kalau memang ini perintah Allah, saya akan sembelih. Dia pakai wallahi, pakai sumpah. Akhirnya dalam rangka beberapa tahun Allah wujudkan nadarnya dengan cara apa? Istrinya yang bernama Siti Hajar ya kan, istri yang kedua hamil gitu kan, dan seterusnya. Akhirnya ditagih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nadar daripada Nabi Ibrahim. Makanya kalau ngomong jangan katanya al-bala muwakkalun bil mantik ya kan. Bencana itu biasanya Allah wujudkan gara-gara omongan kita. Apalagi orang tua, hati-hati jangan nyumpahin anak samperin itu. Ya Allah, jangan sampai, karena doa doa ayah kepada anak sama dengan doanya Nabi kepada umatnya. Hati-hati jaga mulut, jangan sampai sembarangan. Ya. Kemudian waluku bi Arafah wa sairil manasik, dan seluruh rangkaian ibadah haji istijabatan li amrillah, karena kita menjawab menerima panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala wa ibtigha'a mardatihi, dan karena mencari ridho Allah. Enggak ada lain, kita ini karena istijabah, menjawab menerima panggilan Allah, dan karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu. Sekarang satu lagi dulu ya. Wa huwa ahadu arkanil Islam al-khamsah. Haji itu merupakan salah satu rukun Islam yang kelima. Yang pertama, syahadah an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, iqamus shalah. Yang ketiga, ita'uz zakah. Yang keempat, saumu Ramadan. Dan yang kelima, hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wa fardun minal faraid, dan haji itu merupakan kewajiban dari beberapa rangkaian ibadah wajib allati ulimat minad-din bid-darurah, yang mana hukum itu sudah diketahui, mananya ulimat minad-din dari aspek agama, bid-darurah dengan pasti, dengan jelas. Darurah itu lawannya nadhari. Nadhari mananya sesuatu yang memerlukan pemikiran, itu namanya nadhari. Kalau daruri artinya yang spontan, kagak pakai butuh pemikiran, itu namanya daruri. La yahtaju ila fikrin, itu namanya daruri. Pasti orang semuanya tahu kebangetan. Sama dengan ibadah puasa adalah wajib biddin bid-darurah. Ya kan? Puasa adalah kewajiban secara agama, secara pasti, secara umum orang semuanya tahu. Kalau nggak tahu kebangetan gitu ya. Falau ankara wujubahu munkirun kafara wartadda 'anil Islam. Andai kata ankara itu fi'il madhi ya, yang fi'ilnya ada 4 huruf, namanya fi'il rubai. Ankara yunkiru. Jadi fi'il mudhari'nya yunkiru, bukan yankiru. Beda dengan doroba yadribu. Fi'il madhi yang rubai yang 4 huruf, ketika kita membuat fi'il mudhari', maka huruf mudhari'ahnya, huruf mudhari' itu huruf yang 4 ana, itu namanya huruf mudhari'. Harus dibaca dhammah. Akroma yuk, jangan akroma yakrimu, enggak ngaji itu bocah, enggak ngerti soro banyak ini ya kan. Akroma yukrimu, dan alifnya itu namanya disebut hamzah kotok, bukan hamzah wasol. Kalau hamzah kotok, posisi dia di tengah-tengah tetap terbaca ya kan, kayak wa akrim bihi ya kan, ada di surah apa, di surah ada apa, di berjanji ya, wa akrim bihi, jangan wa akrim bihi min nasabin. Salah, harusnya wa akrim. Kenapa? Karena hamzahnya hamzah kotok, walaupun di tengah tetap terbaca, suaranya terdengar. Nah, ujubahu di sini mendahulukan maf'ul bih, ujuba.
Asalnya kan yang namanya fi'il, kemudian fa'il, baru maf'ul. Itu yang umum, artinya yang apa sih? Yang normal. Ya kan, fi'il, fa'il, maf'ul. Kali ini enggak. Falau ankara wujubahu munkirun, ya. Jadi fa'ilnya dibelakangin, maf'ulnya ditaruh di urutan kedua. Harusnya kan doroba Zaidun Amron. Ini doroba Amron Zaidun. Boleh saja. Kenapa? Di sini ada yang namanya nuktah atau faidah. Apa bedanya? Bedanya namanya faidatul hasar atau al-qasar, ya kan? Itu dalam ilmu balaghah. Kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in beda dengan na'budu iyyaka, ya kan? Sama nasta'in dan seterusnya, ya kan? Tapi kalau iyyaka na'budu itu beda penekanannya. Artinya gini, kita hanya kepada Allah saja, kepadamu ya Allah saya beribadah dan meminta. Tapi kalau na'budu iyyaka, kami menyembah kepadamu, bisa menyembah kepada yang lainnya. Tetapi kalau ditaksis, ya kan, karena ini dikoser, ditaksis, dikhususkan, maka memiliki faedah yang beda. Iyyaka na'budu, sama sih dia. Falau ankaro, maka andai kata ingkar, artinya nggak percaya. Ujubau, akan kewajiban ajib. Siapa yang nggak percaya? Munkirun, oleh orang yang ingkar. Munkirun ini isim fa'il. Kafaroh, jawabnya lau kafaroh, maka atau niscaya kafirlah ia, wartadda anil Islam. Di sini bukannya pakai yakfur. Kenapa? Oh, berarti juga ada penekanan. Sudah kafir, ya kan? Ya, kayak misalnya kayak hari kiamat. Ata amrullah, telah datang amrullah, as-sa'ah. Emang hari kiamat sudah datang. Kenapa menggunakan fi'il madhi? Nah, kalau fi'il madhi bedanya apa sih? Zaman yang sudah terjadi kan? Ya, kalau fi'il mudhari yang akan terjadi atau sedang terjadi. Kalau fi'il madhi, kenapa Allah menggunakan ata amrullah? Amru as-sa'ah maksudnya. Telah datang hari kiamat. Padahal kiamat datang belum? Belum. Kenapa? Faedahnya litahaqquqil wuqu' namanya. Karena sangat pasti kiamat itu dah. Karena kepastian kiamat itu nggak diragukan lagi, maka Allah menggunakan fi'il madhi padahal kiamat belum terjadi. Itu faedah di dalam ilmu balaghah. Wartadda anil Islam, dan dia murtad dari Islam. Na'udzubillah min dari murtad orangnya, irtidad berarti pekerjaannya, ya kan? Ya, riddah sama tuh perbuatannya. Artinya riddah itu qat'ul Islam, memutuskan dirinya dari agama Islam. Na'udzubillah min, dan ini bahaya besar. Orang kalau murtad bahaya, ya kan? Lebih bagus orang apa? Orang kafir masuk Islam itu bagus ya. Ini orang Islam ke kafir, ya Allah Rabbi. Kemudian sampai beberapa tahun dia tetap, besok ketika Islam dia wajib mengqadha selama dia masuk kafir. Repot ya? Repot. Tapi kalau orang kafir masuk Islam, dosanya semua hilang bagaikan anak kecil, kayauma waladatu ummu. Enak kalau orang kafir mah, ya kan? Gara-gara cuma ngucapin apaan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La ilaha illallah, kalimat tauhid inilah yang bisa menyebabkan masuk surganya orang kafir, ya kan? Orang kafir gara-gara itu doang, enggak pakai sholat ya. Ya kan? Begitu jawab asyhadu an langsung mati. Alhamdulillah, ya Allah. Itu kalimat itu. Kalimat tauhid, ya, makanya kita disuruh belajar ilmu tauhid yang benar supaya akidah kita mantap, tidak goyah, ya kan? Akidah kita benar-benar kokoh gitu kan, walaupun diterpa berbagai macam paham-paham yang sekarang, kita tetap konsekuen dan konsisten dengan akidah kita. Akidah kita memegang kepada Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, gitu kan?
Walaupun ada yang mengatakan nggak usah pakai gituan, kita nggak usah ikut orang lain. Pokoknya yang namanya ilmu tauhid kita harus berhaluan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau ilmu tauhid, ilmu fikih kita harus megang kepada salah satu imam yang 4 al-a'immatul arba'ah, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Ini masing-masing ilmu tasawuf, ya kan, kepada siapa? Abu Yazid Al-Bustami, termasuk siapa? Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, ini baca Jailani, ini baca Jilan. Tapi yang paling absah, yang paling benar adalah Al-Jilani, bukan Jailani. Karena Jilan itu suatu tempat, namanya Jilan, bukan Jailan, bukan. Jilani gitu kan. Ya, kebanyakan kita memang ikut-ikutan ya. Yang benernya sih itu, yang benernya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani gitu kan. Kalau kita mau baca manaqibnya, tapi orang-orang kayak aliran panas apa antras tuh, dia makan nggak mau gitu-gituan ya. Kita jangan ikut-ikutan, biarin aja dia mah, ya kan. Menentang siapa sih Mas Abdul Qadir, siapa sih Imam Ghazali, Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Ya Allah Rabbi, bahkan itu orang nggak paham, katanya nggak paham apa? Nggak paham ilmu hadis. Makanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu hadisnya semuanya dhaif, kata orang sekarang. Ya Allah Rabbi, gawat nggak? Ya kan? Hadisnya dhaif berarti Imam Ghazali perlu dikritik. Berarti Imam Ghazali kagak ngerti hadis. Kalau kata dia, ya Allah Rabbi, kita mah husnudzon aja ulama-ulama seperti itu ya. Ya Allah Rabbi, karangan kitabnya semua ada, fikih juga ada, tasawufnya amat sangat luar biasa. Kalau kayak kita nih, jangankan kita, ya kan? Nah, kita nggak punya kitabnya, punya nggak? Kitab Ihya Ulumuddin punya? Ada di rumah tetangganya. Bisa belum, ya kan? Kita ada berapa jilid dia? Ada 4 jilid. Ya Allah Rabbi, bacanya puyeng malah kita. Agak nemu. Itu kitab susah, jelimet banget. Ya Allah, bacanya ampun. Apalagi pahamnya. Orang kita baca nggak bisa, gimana pahamnya ya? Gitu kan? Tapi kalau kita pahamin pelan-pelan, insya Allah gitu kan. Tapi kalau kita bacanya serampangan, nggak nyambung. Ya Allah, emang kajian terlalu tinggi gitu kan? Ilmu tasawufnya Imam Al-Ghazali. Tapi kalau kita paham, insya Allah Allah berikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Sampai aja ya yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita. Bila ada khilaf, ada kesalahan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Adan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.